Hai semuanya, perkenalkan nama saya Azan Sonadira dengan NPM 223402515115, Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen Universitas Nasional. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 10 yaitu tentang klasifikasi piutang. Apa itu piutang? Piutang atau receivables adalah serangkaian transaksi akuntansi yang berkaitan dengan penagihan pelanggan atau produk, barang, dan jasa yang dibeli. Piutang adalah aset perusahaan atau aset lancar yang digunakan pada akuntansi akrual ketika transaksi terjadi. Itu akan langsung dicatat sebagai penerimaan dari piutang dan pengeluaran dari utang. Klasifikasi piutang. Yang pertama itu ada piutang usaha. Piutang usaha atau account receivable adalah suatu jumlah pengembalian kredit dari pelanggan. Piutang ini muncul sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa. Piutang ini biasanya diperkirakan akan tertagih dalam waktu 30 sampai 60 hari. Yang kedua itu ada wesel tagih atau note receivable adalah surat formal yang diterbitkan sebagai bentuk pengukuran utang. Wesel tagih biasanya memiliki waktu tagih antara 60 sampai 90 hari, bahkan lebih lama serta mewajibkan pihak yang berhutang untuk membayar bunga. Yang ketiga itu ada piutang lain-lain atau other receivable adalah mencakup selain piutang dagang, contohnya piutang bunga, piutang gaji, uang muka karyawan, dan restitusi pajak. Secara umum bukan berasal dari kegiatan operasional perusahaan. Lanjut ada piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih terjadi ketika seorang berhutang uang kepada Anda, tetapi Anda tidak dapat menagihnya. Misalkan Anda melakukan penjualan kepada pelanggan senilai 800.000. Pelanggan menggunakan kredit toko dan menerima produk bisnis Anda di muka. Setelah menagih pelanggan berulang kali tanpa hasil, Anda menyadari bahwa utang mereka telah menjadi uang macet. Lanjut ada dua metode piutang tidak tertagih. Yang pertama ada metode penghapusan langsung atau write-off. Metode ini melibatkan penghapusan langsung ke akun piutang. Di bawah metode penghapusan langsung, beban piutang tidak tertagih berfungsi sebagai kerugian langsung dari piutang tak tertagih, yang pada akhirnya berlawanan dengan pendapatan, menurunkan laba bersih. Oleh karena itu, metode penghapusan langsung hanya dapat digunakan untuk nilai yang jumlahnya kecil dan tidak material. 2. Metode penyelisihan. Dengan metode ini, beban piutang tak tertagih tidak serta-merta menjadi kerugian langsung yang berlawanan dengan pendapatan. 3 komponen utama dari metode penyelisihan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perkirakan piutang tidak tertagih. Yang kedua, catatan entry jurnal dengan mendebit beban hutang buruk dan menyisihkan kredit untuk piutang tak tertagih. Yang ketiga, ketika Anda memutuskan untuk menghapus akun, debit penyisihan piutang ragu-ragu dan kredit pun akan piutang yang sesuai. Menghitung piutang tak tertagih. Untuk menghitung biaya piutang tak tertagih, bagilah jumlah total semua piutang dengan jumlah total piutang tak tertagih dan kalikan angka itu dengan 100, sehingga menghasilkan persentase. Sebagai contoh, sebuah perusahaan dengan piutang sebesar 10 juta dan bad debit sebesar 500.000 menggunakan rumus berikut untuk menghitung biaya piutang tak tertagih. 500 dibagi 10 juta sama dengan 100% sama dengan 5%. Dalam kasus ini, beban perusahaan mewakili 5% dari piutang usahanya. Jurnal piutang tak tertagih. Yang pertama itu ada presentasi penjualan. Sebagai contoh, pada tanggal 31 Maret 2020, PT ABC melaporkan penjualan kredit bersih sebesar 1 juta. Dengan menggunakan metode presentasi penjualan, mereka memperkirakan bahwa 1% dari penjualan kredit mereka tidak akan tertagih. Berikut gambar yang tertera itu sebagai contohnya. Dan yang kedua itu ada presentasi piutang. Berdasarkan metode presentasi piutang dalam mengestimasi beban utang tak tertagih, perusahaan menyiapkan daftar umur piutang seperti yang ditunjukkan di gambar tersebut. Sekian, terima kasih atas materi yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.